Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para kami dari ASI Jakarta selalu dengan sukacita untuk boleh bersama-sama dengan pemirsa dimanapun berada. Para panelis sudah hadir. Ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, Pak Darwis diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Ada Pak Adri Kaunang juga, apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan. Allah selalu beserta dengan saya dan kita semua. Amin. Tentu yang tak asing lagi ada Pak Tobing, apa kabar Pak Tobing? Allah Maha Baik, Pak Darwis, yang selalu memberikan kehidupan kepada kita dimanapun berada. Baik, para pemirsa dimanapun berada, sebelum kita mulai diskusi ini kita berdoa, kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya, bila mana kami akan mendiskusikan pelajaran Yesus adalah korban yang sempurna. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan firman Tuhan, pelajaran yang terbaik kepada saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa dimanapun berada, topik kita kali ini adalah Yesus korban yang sempurna. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apakah yang akan kita bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Kita coba baca bersama-sama. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Jadi ada satu korban di sini yang bisa menyempurnakan siapa? Orang-orang yang dia kuduskan. Yang anehnya adalah Pak Darwis begini. Yesus dulu itu mati di kayu salib. Bagi persepsi orang Romawi, ya baik Romawi, baik Yahudi, mati di kayu salib itu adalah peristiwa yang sangat memalukan, ya sangat terkutuk. Maka orang Romawi nggak bisa terima itu, masa seseorang yang mati terkutuk, memalukan, kok disembah sebagai Allah. Nah, inilah cara kerja Allah, Pak Darwis, yang selalu berbeda dari cara kerja kita. Cara pikir Allah selalu berbeda dari cara pikir kita. Jadi Allah menyatakan melalui kayu salib, membuktikan bahwa ini memang tempat terkutuk. Apa maksudnya? Supaya kita sadar bahwa dosa dan pelanggaran itu, Pak Darwis, itu akibatnya luar biasa sekali. Memalukan sekali itu. Ya memalukan itu. Siapa orang yang mati di kayu salib? Aduh, memalukan istilahnya. Orang-orang dulu malu kalau ada keluarganya yang sampai di kayu salib, mati di kayu salib. Karena itu peristiwa yang sangat memalukan. Tetapi itulah cara Allah menggambarkan kepada kita. Supaya kita menyadari, oh begitu rupanya resikonya dosa itu. Ya, oh begitu memalukannya rupanya. Maka kalau dulu ada banyak cara, ya sejak zaman dulu Pak Darwis, bagaimana menggambarkan tema-tema salib itu, ya berbagai macam, melalui dalam bentuk lukisan, melalui bentuk lukisan burung merak dan segala macam. Tetapi itu semua Pak Darwis tidak bisa menggambarkan betapa sempurnanya kematian Yesus itu di kayu salib. Satu minggu ini kita akan belajar Pak Darwis, kenapa harus ada yang mati, kenapa harus ada korban, ya kan? Lalu mengapa dikatakan Yesus itu korban yang sempurna? Kenapa korban yang lain bukan yang korban sempurna disebut? Lalu seberapa mahal harga dari sebuah dosa? Berapa mahal harga dari sebuah pengampunan? Itu nanti para panelis akan menjelaskan kepada kita mengapa akhirnya kita nanti tiba kepada satu kesimpulan dan kita sadar, oh iya, mengapa Yesus disebut sebagai korban yang sempurna. Terima kasih Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, mengapa pengorbanan dibutuhkan? Pak Adri, silakan Pak Adri. Oke, shalom ya para pemirsa yang luar biasa dimanapun saudara berada. Untuk memecahkan hal ini timbul kata perjanjian, ya.
berarti ada dua belah pihak ya yang memenuhi syarat atau ingin melakukan mitra ke depan. Ya, dasarnya adalah janji. Banyak sekali yang kita lihat baik dalam bisnis dan sebagainya. Tetapi konsep perjanjian ini memang sudah ada dalam firman Allah. Kuncinya adalah, salah satunya adalah Ibrahim dan Allah melakukan perjanjian dengan pengorbanan berupa domba yang disembelih ya. Oke, kita lihat bangsa Israel sama juga ya, menunjuk kepada buku Ibrani 9 ayat 22. Membutuhkan percikan darah ya untuk menuju kepada Kanaan yang dijanjikan ya, karena melanggar ya janji-janji Allah. Dalam buku Ulangan 28 ada kata berkat, ada kata kutuk ya. Ini adalah salah satu klasifikasi penurutan yang tidak mampu dilakukan oleh bangsa Israel melalui lagi pengorbanan domba. Tetapi yang kita bahas di sini adalah merupakan ucapan Rasul Paulus dalam buku Ibrani 9 ayat 15 dan Roma 3 ayat 21 sampai 26. Adalah konsep kasih Allah. Itulah sebabnya banyak orang saat ini yang selalu mendengung-dengungkan ayat yang saya katakan tadi, Yohanes 3:16. Ada jenis kasih banyak sekali. Ada kasih eros, kasih phileo, tetapi konsep yang benar dari Allah yang benar adalah kasih agape. Sehingga Allah memilih Yesus yang tidak bercacat ya. Itu sebabnya pengorbanan domba bangsa Israel ya, bedanya tidak bercacat. Yesus itu untuk apa? Untuk mempraktekkan konsep Dewan Musyawarah Allah, konsep Trinitas adalah untuk menyelamatkan mereka yang sudah melanggar. Dan inilah konteks kasih yang benar yang kita sebut dengan pengorbanan. Pengorbanan yang kekal, pengorbanan yang bukan dibuat-buat, pengorbanan yang jangka pendek, tetapi pengorbanan yang sudah dirancang oleh Allah, Roh Kudus dan Yesus Kristus untuk memetakan bahwa semua manusia berhak untuk menerima keselamatan itu. Namun ya, menurut Rasul Paulus, balik lagi kepada beberapa hal ya. Iman, trust atau belief kepada Allah, otomatis penurutan kepada apa kata Yesus. Dengan demikian, maka kita butuh lagi Roh Kudus untuk menjadi tolak ukur bagi saya dan saudara untuk memenuhi perjanjian itu, supaya kita tidak mati konyol. Kita tidak mati secara kekal sampai selama-lamanya. Itulah Pak Darwis yang menarik tentang kata mengapa ya, dan seterusnya. Shalom. Baik Pak Adri, ini aplikasi dalam kehidupan ya, kembali mengenai pelanggaran, mengenai 10 hukum. Apakah ini masih penting Pak? Toh kita sudah ditebus oleh Yesus. Yesus telah mati bagi kita. Silakan Pak Adri. Sebenarnya gambaran-gambaran ini menggunakan, ini luar biasa Allah ini. Kata jika ya. Kata jika ini adalah konsep keselamatan yang melalui penurutan terhadap apa kata Allah juga. Jadi berbalik dari Allah untuk Allah ya. Tetapi berbalik lagi kepada cara pandang Allah kepada kita dan feedback kita kepada Allah melalui beberapa ayat yang kita sudah kupas tadi. Kita tidak boleh bertolak kepada konsep Allah. Jadi dikatakan, jika kamu mengasihi, berarti dari Allah, Pak. Jadi untuk memudahkan kita, itulah sebabnya Rasul Paulus membedakan antara advantages dan disadvantages. Benefit dan tidak ada benefit. Itulah sebabnya ya, proses itu adalah santai. Iman, ya, by faith. By faith itu adalah konsep kealahan yang kita lakukan, bukan cara pandang manusia. Nah ini Pak agak luar biasa banyaknya kalau kita coba menguraikan lebih dalam. Terima kasih Pak Darwis. Ya, baik Pak Adri. Saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, beragam jenis pengorbanan. Ada macam-macam rupanya ini jenis pengorbanan. Silakan Pak. Ya Pak Darwis. Coba kita flashback ke belakang. Ada begitu banyak jenis pengorbanan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Macam-macam ya yang dilakukan oleh mereka. Kita bisa akan lihat di kitab Imamat, di situ juga banyak sekali korban jenis-jenis pengorbanan. Yang pertama adalah korban bakaran atau persembahan bakaran ya. Ini mengharuskan seluruh hewan itu dikonsumsi di atas mezbah.
Hal ini juga sebetulnya mewakili Tuhan Yesus yang hidupnya dikonsumsi untuk kita, yang istilahnya kita mendapatkan sesuatu dari pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, itu adalah korban sajian. Korban sajian. Korban sajian ini apa? Itu adalah korban yang merupakan pemberian ucapan syukur atas penyediaan makanan daripada Tuhan untuk umatnya. Kemudian yang ketiga adalah korban keselamatan, mengisyaratkan makan bersama dengan teman dan keluarga untuk merayakan kesejahteraan yang disediakan oleh Tuhan. Korban keselamatan ya. Jadi tadi ada korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Dan yang keempat adalah korban penghapus dosa, menyediakan satu penebusan dosa bagi umat manusia. Dan yang terakhir adalah korban penebus salah. Korban penebus salah, yaitu memberikan pengampunan dalam kasus-kasus di mana perbaikan dan pemulihan adalah sesuatu hal yang sangat memungkinkan. Begitu banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tujuannya adalah mereka itu meminta satu pengampunan bahwa kesalahan mereka sudah dihapuskan. Nah, kita bersyukur Pak Darwis. Kita memiliki Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna. Itu sudah memenuhi 5 kriteria tadi itu ya. Korban bakaran, korban sajian. Karena Yesus adalah roti hidup, ya kan? Kemudian korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Itu semuanya ada di dalam diri Yesus. Sehingga Pak Darwis, Yesus itu adalah korban yang sempurna, bukan hanya di dunia ya. Ini menjadi satu korban yang sempurna menurut pandangan seluruh alam semesta. Tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin satu makhluk hidup yang lain. Bukan saja mungkin malaikat atau mungkin makhluk hidup yang tidak pernah jatuh dalam dosa tidak akan bisa memenuhi korban yang dilakukan daripada Yesus. Karena Yesus sendiri itu adalah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah korban yang sangat begitu sempurna. Nah, apa sih yang bisa kita ambil ya? Apa yang Rasul Paulus ingin tekankan? Kalau bangsa Israel itu tadi melakukan dengan taat ya, 5 jenis korban bakaran yang 5 jenis korban yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Begitu sangat ketat sekali gitu ya. Mereka harus penuhi, mereka membawa korban bakaran kepada imamnya. Nah, ini Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai korban yang paling utama. Bagaimana dia sudah mati di atas kayu salib, dia mau menggantikan posisi hukuman kita yang seharusnya kan kita yang mati. Namun Tuhan mengambil tempat kita yang mati di atas kayu salib sehingga kita dapat dimaafkan, kita bisa diampuni, dan kita memperoleh satu jaminan bahwa keselamatan yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Rasul Paulus benar-benar menekankan kepada orang-orang Ibrani untuk mengucap syukur dan menaruh hati kepada Yesus yang sudah berkorban di atas dunia ini. Demikian, Pak. Ya, Pak Fajar, ini jadi aplikasi dalam kehidupan kita ini, Pak Fajar ya. Ya, banyak bangsa Israel banyak cara-cara pengorbanan ya, korban-korban ya. Dan tentu sudah tidak lagi karena Yesus sendiri telah menjadi korban atas dosa-dosa kita. Apa Pak yang pantas kita berikan pengorbanan kepada Tuhan pada saat sekarang ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Apa sih yang menjadi satu korban yang terbaik untuk kita pada saat ini ya? Kalau tidak pada pelajaran yang lalu, Tuhan sudah menempatkan ya hukumnya itu di dalam akal budi, batin, dan hati kita. Tentunya apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, kecuali dan tidak lain adalah hati yang hancur. Hati yang benar-benar kita mau diubahkan oleh Tuhan. Karena bukan saja hukum Taurat, peraturan-peraturan itu ada di sebuah dinding atau mungkin di sebuah kertas, di Alkitab, namun itu sekarang ada di dalam hati kita. Kita mempersembahkan dengan hati yang hancur kepada Tuhan, kita serahkan hati kita, dan kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita.
tentunya inilah menjadi satu korban yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang kita sembah ini, Pak Darwis. Demikian, Pak Darwis. Baik, Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, inti dari pelajaran kita kali ini, korban Yesus yang sempurna. Silakan, Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi seperti kita ketahui bahwa Imam Lewi ya dulu itu melakukan pengorbanan setiap hari, setiap tahun, ya. Tetapi apa Pak Darwis? Tidak bisa menyempurnakan mereka. Kenapa? Karena sebenarnya mereka juga berharap atau menunggu belas kasihan atau tindakan dari oknum yang dilambangkan dari hewan yang dikorbankan itu, Pak Darwis. Ya, jadi imam-imam itu mereka mengantarai dosa-dosanya orang Israel, tetapi mereka sendiri juga sebenarnya berdoa untuk mereka sendiri. Ya, jadi kenapa dikatakan korban yang sempurna? Yang dilambangkan sebagai korban itu yaitu adalah Yesus. Nah, sekarang Yesus sudah mempersembahkan langsung dirinya, dan itu ya kalau di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan itu hanya sekali untuk selamanya, ya, hanya sekali untuk selamanya, dan itu langsung ampuh, ya, kalau dalam bahasa kita awam, ampuh untuk apa? Langsung menyingkirkan, membersihkan hati kita, membersihkan kita dari dosa. Itu makanya disebut Yesus itu adalah korban yang sempurna. Mengapa? Apa implikasi atau apa dampak dari sekali untuk selamanya? Ini tentu kan akan membawa dampak penting, Pak Darwis, ketika disebut bahwa pengorbanan Yesus itu hanya terjadi sekali untuk selamanya. Pertama, pengorbanan Yesus itu menjadi sesuatu proses yang efektif dan tidak pernah terlampaui. Kenapa dikatakan efektif? Karena hanya sekali dan langsung membawa manfaat. Jadi bukan berulang-ulang, ya, tetapi ini efektif. Yang kedua, ya, semua jenis pengorbanan yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama itu semua sudah langsung digenapi, dipenuhi oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu makanya disebut sempurna, dan ini dampaknya, ya. Dan akhirnya, ya, yang ketiga, dampaknya pengorbanan Yesus juga menyediakan bagi kehidupan rohani kita. Apa maksudnya? Kematian Yesus itu menjadi pengharapan bagi kita, Pak Darwis. Menjadi satu pegangan bagi kita. Bahwa keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah itu ada satu kepastian. Nah, itu makanya disebut ini menjadi makanan kehidupan rohani bagi kita. Kenapa? Kematian Yesus itulah yang selalu mengenyangkan kita, memberikan kelegaan, ya, memuaskan kita dari dahaga kita. Ya, kenapa? Karena kita ada harapan, sudah pasti, Pak Darwis. Ya, kalau di pelajaran sebelumnya, kematian Yesus itu tidak bisa kita lepaskan dari penurutan kita kepada hukum-hukum Allah, supaya ini benar-benar menjadi makanan rohani bagi kita. Luar biasa dampaknya, Pak Darwis, ya. Kalau kita ulang sekali lagi, Yesus hanya mati satu kali dan langsung membawa dampak yang nyata. Dan kedua, semua yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama itu semuanya secara bulat digenapi oleh Yesus, dan paling utama ada pengharapan bagi kita, ada makanan rohani yang menyambung hidup kita, Pak Darwis. Ya, kenapa disebut makanan rohani? Makanan itu kan untuk bertahan bagi kita, Pak Darwis. Ya, untuk bertahan sampai seumur hidup kita. Nah, kematian Yesus itulah yang membuat kita bertahan sampai selamanya, selama Allah memberikan hidup kepada kita. Itu, Pak Darwis. Ya. Baik, Pak Tobing, ini aplikasi dalam kehidupan saja. Ya, Yesus adalah korban yang sempurna. Iya. Bagaimana, Pak, kehidupan kita ini? Apa yang dapat kita lakukan agar kehidupan kita merefleksikan kesempurnaan kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu, Pak? Baik. Kematian Yesus itu, pengorbanan Yesus itu, dia lakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Maka, kalau pertanyaan Pak Darwis, ya, apa yang dapat kita lakukan supaya merefleksikan? Artinya, Allah bukanlah Allah yang egois. Allah bukan Allah yang mementingkan diri.
Dia berkorban untuk kita. Maka kita pun sebagai orang yang diselamatkan, janganlah kita egois. Gitu ya Pak Darwis? Janganlah kita egois karena toh hidup kita ini juga karena kita punya pengharapan karena kematian Yesus kok. Maka kita pun di dalam hidup kita harus ingat juga orang lain. Kita juga harus mementingkan kehidupan orang lain juga. Kita juga harus mau berkorban untuk kebaikan orang lain. Saya pikir ini ada pelajaran-pelajaran yang sangat dalam ya, yang sebagai refleksi dari kematian Yesus. Kematian Yesus itu kan bukan hanya sekedar oh ya saya senang nih, saya bisa hidup lagi, tapi bukan. Apa yang kita buat di dunia ini yang melambangkan bahwa Yesus itu juga sudah mati. Ya, mari kita juga berkorban untuk orang lain, tidak mendahulukan kepentingan diri selalu, tetapi juga mengutamakan kepentingan orang lain. Itu Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, salib dan harga pengampunan, ini luar biasa. Silakan Pak Adri. Oke, saya selalu senang menggunakan kata shalom ya. Oke, saya tidak membahas kata salib dan harga pengampunan, tetapi mari kita menunjuk kepada kata etika, kata karakter, kata kepemimpinan Allah ya. Itulah sebabnya tujuannya sangat sederhana. Adalah Allah memiliki konsep nous ya. Dengan adanya kepemimpinan, maka ada satu uraian tugas Allah adalah dikatakan dalam bahasa aslinya nous adalah mengampuni. Nah, itu intinya. Itulah sebabnya di dalam buku Imamat pasal 23 ayat 27 dan 32 dikatakan ada tanggal 10 bulan 7 adalah hari pendamaian. Ini bagus sekali hubungan dengan kata leadership tadi. Mengapa? Karena di dalam hari pendamaian itu ada kurang lebih 5 syarat. Ya. Yang pertama, harus ada kerendahan hati. Oke? Yang kedua ada kata berpuasa. Yang ketiga adalah kata tidak boleh bekerja. Yang keempat adalah mengorbankan domba untuk penyembahan kepada Allah yang luar biasa. Nah, ini saya coba ungkapkan dalam satu kesimpulan bahwa Allah menginginkan ya bangsa Israel menuju kepada proses kesetiaan. Ya, itulah sebabnya ya wewenang kealahan menunjuk kepada salib, mengirimkan Yesus Kristus yang sudah mati di sana, dan secara uraian konsep etika karakter Allah ini adalah harga yang begitu mahal. Hanya untuk manusia yang sebenarnya tidak berharga. Namun kata berharga di sini karena ada kata anak domba Allah ya. Anak domba Allah yang sudah mati, yang sudah dikirimkan Allah untuk kesetiaannya kepada Allah dengan catatan. Karena konsep leadership dari Allah adalah nous atau mengampuni. Saudara dan saudari para pemirsa, maukah saudara diampuni dosa-dosa saudara? Balik lagi kepada buku Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus. Matching bukan apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam buku Ibrani 9 ayat 22 sampai 28. Ini Pak Darwis yang menarik tentang harga dan sebagainya. Baik Pak Adri, ini ada aplikasi dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita? Apa sikap kita dalam kehidupan ini menunjukkan bahwa betul-betul kita memahami besarnya, mahalnya pengorbanan Yesus akan dosa-dosa kita. Jadi kalau saya coba mempelajari beberapa buku dalam Perjanjian Lama, memang kesetiaan itu Pak Darwis, setia. Suami Wahyu katakan, yang penting di sini kan, artinya setia kepada Allah, majikan kita. Ya, setia ini adalah mencakup mengikuti, mempelajari firman Allah, dan tidak lagi kita berpikir tentang siapa Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain. Ya, itu fokus. Jadi menurut Kaunang adalah goals, ya, goals. Saya tertarik membaca salah satu buku motivasi. Ada seorang yang namanya Sir Hillary, ya, atau orang yang pertama kali mencapai gunung Mount Everest. Konsepnya adalah goals, ya. Jadi goals kita untuk menyembah Allah menurut apa yang Allah inginkan, yang sudah dibayar dengan harga yang begitu mahal adalah
kesetiaan, rendah hati, ya, dan sebagainya. Banyak sekali terkait dengan kata itu. Itu Pak Darwis yang bukan mungkin lagi, pasti untuk memenuhi apa yang Allah inginkan. Shalom Pak Darwis. Baik, Pak Adri. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, penghakiman dan karakter Tuhan. Nah, ini mungkin bisa diuraikan Pak Fajar, silakan. Terima kasih Pak Darwis. Ini kalau kita gali lebih dalam lagi tentang pengorbanan daripada Tuhan Yesus, tentang karakter Dia yang penuh dengan kasih, dan bagaimana tindakan penghakimannya. Aduh, ini tidak akan cukup ya waktu kita menjelaskan. Nah, namun saya senang sekali ada satu ayat yang bisa kita pelajari lebih dalam lagi tentang makna penghakiman dan karakter daripada Tuhan kita. Di Roma 3 pasal 3 ayat yang ke-25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Aduh, ini saya senang sekali nih Pak Darwis ya. Ada satu jaminan bagi orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus, yang beriman atas pengorbanan Dia di atas kayu salib ini. Tentunya pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, pengampunan dosa kita, itu menyiratkan dua fase. Yang pertama, yaitu fase yang pertama adalah perantaraan Yesus. Yang pertama, Yesus menghapuskan dosa-dosa kita dan memikul sendiri di atas kayu salib untuk memberikan satu pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini tentunya melambangkan satu pelayanan Yesus di bilik yang suci. Jadi pelayanan Tuhan Yesus di bilik yang suci, memberikan pengampunan, memberikan satu jaminan. Dia adalah domba yang tidak bercacat celak yang dibawa ke tempat pembantaian, yaitu kayu salib. Dia sendiri menjadi satu korban yang sempurna ya tentunya ya. Nah, dia juga menjadi seorang perantara. Ini yang luar biasa sekali, menjadi satu iman. Fase kedua dalam pelayanan Yesus terdiri dari penghakiman. Tentunya penghakiman pra-advent ini menunjukkan bahwa inilah pelayanan Tuhan Yesus di bilik yang maha suci. Jadi ada dua fase, pelayanan Yesus di bilik yang suci dan pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Yang pertama adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan yang kedua di bilik yang maha suci itu memberikan satu penghakiman kepada setiap orang, menunjukkan satu keadilan atau kebenaran Yesus ya, kebenaran daripada ketaatan kepada perintah kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus dengan tuntas, saya senang sekali ya. Tadi disebutkan oleh panelis dari Saudara Elvin bahwa Yesus ini adalah korban yang sempurna, yang final maupun yang tuntas, penghabisan, yang sempurna, yang selesai. Itu tidak ada satu pengorbanan lagi yang akan dilakukan ya, karena itu merupakan korban yang terakhir, yang sempurna, yang tuntas gitu ya, untuk semua umat manusia. Bagi mereka yang percaya, mereka akan memperoleh satu jaminan keselamatan oleh iman mereka. Tentunya Yesus memberikan satu roh suci supaya perjanjian yang diperbarui itu ada di dalam hati kita, yaitu dengan hati dan akal budi kita menyaksikan pengorbanan Yesus, sehingga kita bisa memiliki satu iman dan menaruh percaya kepada Dia. Jadi pada waktu kita nanti di hadapan pengadilan, di mana kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di depan pengadilan surga, kita lihat kita akan berhadapan dengan Allah Bapa kita. Tapi kita memiliki satu lawyer, pengacara, pengantara, yaitu Yesus. Nah, Yesus ini memberikan satu jaminan
nama kita, nama saudara Elvin, nama saudara Pak Kalna, atau mungkin Pak Darwis, Pak Simon, akan dihadapkan di hadapan Tuhan. Dan Yesus memberikan satu jaminan, darahku yang sudah menggantikan pelanggaran kita. Tentunya sebetulnya kan kita harus mati, tapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib, jaminan darah yang sudah tercurah, dia berani untuk mengungkapkan kepada Allah Bapa kita, darahku yang sudah tercurah akan memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Ini cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga betul-betul Yesus sebagai pengantara, sekaligus sebagai korban yang sempurna. Ini menjanjikan, memberikan satu keyakinan bagi kita. Kita tidak salah untuk memilih Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian Pak Darwis. Baik, Pak Fajar, ini menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa yang kita persiapkan menghadapi hari penghakiman nanti? Ya, puji Tuhan Pak Darwis. Saat ini pengadilan pra-Advent, pengadilan surga itu sudah dimulai. Dari siapa? Dari saudara-saudara kita yang sudah mati terlebih dahulu. Dari zaman Adam sampai sekarang. Kita tidak akan tahu kapan nama kita itu akan dipanggil, Pak Darwis. Namun apa sih yang harus kita persiapkan? Tentunya kita tidak tahu nama kita akan dipanggil. Kita mestinya harus tetap berjaga-jaga, tetap mempertahankan iman kita, tetap setia, tetap berpegang kepada Yesus. Karena apa? Satu-satunya pegangan yang kuat itu hanya dalam pada diri Yesus. Kalau kita tidak memegang pengorbanan Dia yang sudah mati di atas kayu salib, tidak ada satu jaminan keselamatan yang akan diberikan. Apakah kita mungkin akan menaruh hati kepada mungkin makhluk lain, malaikat lain, Gabriel atau yang lain? Tidak akan dapat. Hanya menaruh hati kita kepada Yesus yang akan memberikan satu janji keselamatan, yang memberikan satu pendamaian antara kita dengan Allah Bapa yang ada di surga. Jadi apa yang harus kita siapkan? Jaga hati kita, tetap setia, tetap beriman sampai dengan kesudahan, sampai nama kita nanti akan dipanggil. Sehingga tidak heran nanti yang jahat akan semakin bertambah jahat, yang baik akan semakin berbuat baik. Pastikan nama saudara, Pak Darwis, saudara dan saya untuk menjadi umat-umat Tuhan yang baik semakin bertambah dengan baik. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar. Pemirsa, tanpa sadari kita akan mengakhiri diskusi kita kali ini. Kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Nanti kita akan menghadapi sebuah pengadilan yang aneh Pak Darwis. Kenapa aneh? Ada seseorang yang berdiri sebagai saksi, dia juga saksi yang meringankan, dia juga sebagai pembela. Ya, dan dia juga akhirnya yang mengatakan, darahku cukup memberi pengampunan terhadap umat-umatku. Pengadilan yang aneh Pak Darwis. Ya, pengadilan yang aneh. Biasanya lawyer berdiri sendiri, penuntut berdiri sendiri, pembela berdiri sendiri. Tetapi inilah korban yang sempurna itu. Mengapa disebut sempurna? Karena sang korban inilah yang mampu menjalankan semua peran ini. Yang menjawab tuntutan-tuntutan dari si penuduh setan itu. Dan dia adalah suatu individu yang oknum, yang setingkat dengan Allah. Sehingga mampu berdiri mengatakan bahwa darahnya telah cukup untuk menebus kita. Saudara sekalian dimanapun kita berada, bukankah ini bentuk kasih yang sangat luar biasa? Bukankah ini satu jaminan bagi kita? Tetapi oleh karena kita tahu ini jadi jaminan, jangan kita menjadi lengah. Jangan kita menganggap enteng, akan sudah terjamin. Tapi justru karena kita menghormati dan menghargai jaminan korban yang sempurna itu, mari kita sambut mari kita sambut pembelaan yang sudah dilakukan oleh Yesus sebagai korban yang sempurna itu. Supaya apa? Supaya kasih Allah itu bersambut. Kasih yang terpancar dari Kristus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Mari tidak menunggu lagi. Korban yang sempurna itu sudah bertindak nyata bagi kita. Sekarang kita
yang ditunggu dari kita, apa sambutan kita terhadap korban itu? Apakah kita akan membiarkan korban yang sempurna itu sia-sia berkorban begitu saja, tidak berdampak baik kepada kita? Saya yakin sebagai orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, kita akan memanfaatkan dengan baik, kita akan menyambut dengan baik korban yang sempurna itu agar menjadi pembela bagi kita, sehingga kita terlepas dari tuduhan-tuduhan setan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Pak Darwis. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, Pak Fajar, luar biasa. Kepada pemirsa semua kami berharap bahwa apa yang kita bahas kali ini bersama-sama memberikan inspirasi baru bagi kita, sehingga kita lebih setia dan menerima respon yang baik atas pembelaan dan kematian Yesus dalam kehidupan kita. Baik, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Tobing untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau sungguh sangat amat baik, menyediakan Yesus sebagai korban yang sempurna. Engkau Allah, tetapi Engkau yang menjadi korban. Darah-Mu sendiri Tuhan yang tertumpah, dan itu menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Dan bahkan Engkau pun nanti akan berdiri sebagai pembela kami, Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang sungguh luar biasa yang Tuhan perbuat bagi kami? Tuhan, kami rindu kami tidak tertinggal. Kami rindu kami menjadi orang yang turut di dalam pembelaan yang Yesus lakukan nanti. Kami rindu Tuhan, Engkau bawa kami di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mau bertemu dengan Yesus yang telah mati bagi kami. Kami mau melihat tangannya yang tertusuk paku itu, Tuhan, yang menjadi saksi, menjadi korban dan sekaligus pembela kami. Biarlah kami membuka hati dan mata iman kami terhadap Roh Kudus agar boleh tinggal di dalam kami, Tuhan, sehingga kami boleh Engkau bawa nanti ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan. Terberkatilah pemirsa dimanapun berada. Terberkatilah kami terutama di masa yang sulit seperti ini. Kami boleh terhindar dari segala macam mara bahaya, terutama penyakit yang berbahaya. Tetapi dalam kondisi seperti ini pun kami percaya kasih-Mu yang luar biasa itu akan mengasingkan kami, akan menjadikan kami saluran berkat dan terang bagi sesama kami. Kami puji, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami, Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa dimanapun berada atas partisipasinya, komentar dan masukannya. Terima kasih juga Pak Simon Gumanti yang merekam dan mengedit rekaman dan membagikannya. Puji Tuhan, biarlah semuanya ini kita boleh bagikan untuk berkat bagi semua saja. Salam. Shalom. Shalom.